Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali pada hari ini, kita akan melakukan ibadah kepada Tuhan. Doa dalam program Yesus Harapanku. Mari saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebelum lebih lanjut nanti kita dengar firman Tuhan, kemudian kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saya ajak kita semua menyanyikan sebuah lagu, Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, lihat Selidiki aku, haleluya. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, Kami melihat yang tak kebaikan-Mu dalam hidup kami. habis di hidup. Tidak pernah habis kebaikan-kebaikan-Mu. Ku berjuang Haleluya. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. 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 Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah hidup kami tetap setia sampai kami mengakhiri kehidupan di dunia ini Tuhan. Engkau dapati kami setia. Haleluya. Engkau yang mampukan melalui kuasa Roh Kudus-Mu itu supaya kami berkenan terus di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kembali kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan dalam program Yesus Harapanku. Kami mau lebih lagi masuk dalam penyembahan kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Urapi kami semua Tuhan. Supaya dengan firman-Mu ini kami diberkati Tuhan. Haleluya. Kami mau terima sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu,
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada saat ini. Sebagai lagu pembukaan tadi yang sudah kita nyanyikan, ada kalimat yang berkata di akhir lagu itu, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang. Hidup kita di dunia ini semua sampai hari ini, bahkan nanti sampai selanjutnya entah sampai kapan kita berada di dunia, ini adalah perjuangan, saudara-saudara ya. Perjuangan terutama kita berjuang untuk mengalahkan hal-hal yang tidak baik. Berjuang kita mengalahkan keburukan, berjuang kita mengalahkan dosa, berjuang kita mau mengalahkan iblis. Kita ada di dalam arena pertandingan yang berat dan keras. Terutama hari-hari ini semakin kita bisa merasakan bahwa dunia ini semakin tidak menentu. Dan Alkitab sudah katakan itu ya. Keras, berat. Nah, sedangkan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus itu harus tetap kita pertahankan. Keselamatan itu harus tetap kita jaga, kita pelihara, kita kerjakan keselamatan itu. Kita tidak dapat santai-santai, kita tidak dapat berleha-leha di dalam arena pertandingan ini, saudara-saudara. Ya. Pertandingan yang harus kita lewati ini, kehidupan yang harus kita lewati ini, mau tidak mau harus kita jalani setiap hari. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa santai-santai untuk menghadapi ini semua. Menghadapi masalah yang berat, menghadapi perjuangan yang berat ini, saudara-saudara. Sebuah ayat yang akan kita baca terlebih dahulu. Ayat ini sebetulnya lebih banyak disampaikan atau dibawakan dalam ibadah-ibadah kedukaan biasanya ya. Tetapi hari ini saya ingin angkat ayat ini, saudara-saudara. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Saya akan bacakan. 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saya ingin menekankan dalam kalimat aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kita perhatikan kalimat atau kata pertandingan yang baik. Saudara-saudara ya. Kalau kita lihat dari terjemahan New King James Version itu pertandingan yang baik. Pertandingan itu dipakai kata dengan the good fight. Fight, bertarung, pertarungan, satu pertarungan yang harus dihadapi, saudara-saudara. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ya, di surat kepada murid yang dikasihinya, Timotius tentunya ya. Nah, Saulus yang bertransformasi menjadi seorang Rasul Paulus, saudara-saudara. Dalam pelayanan-pelayanannya, Rasul Paulus ini melewati atau melalui arena pertandingan yang benar-benar menguji imannya, saudara-saudara. Sebagai seorang rasul, dia banyak melewati keadaan yang genting. Rasul Paulus banyak melewati hal-hal yang tidak mengenakkan secara daging. Rasul Paulus melewati berbagai tantangan, rintangan dalam pelayanan yang dilakukan. Bahkan pengalaman yang nyaris merenggut nyawa dari Rasul Paulus. Kita buka di 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Itu kita lihat bagaimana seorang Rasul Paulus dia melewati pertandingannya dalam tanda kutip. Ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus
Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Inilah pertandingan yang dilewati atau dihadapi oleh seorang Rasul Paulus dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, saudara-saudara. Tetapi kita melihat bahwa Rasul Paulus dapat bertahan sampai akhir hidupnya. Sampai dia akhirnya mati dengan kepala dipenggal oleh Kaisar Nero. Dalam catatan yang saya dapat bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang paling lama mengalami penyiksaan di dalam penjara. Kalau saudara baca dari pengalaman-pengalaman Rasul Paulus itu, ya, itu dia berulang kali di dalam penjara. Dan di dalam penjara itu dia alami banyak penyiksaan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalimat yang diutarakan Paulus, firman Tuhan ini, saudara-saudara, ya, bagaimana melewati kehidupan dalam pertarungan. Good fight, ya, fighter, bertarung, saudara-saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan saya dan saudara yang ada saat ini semuanya, saudara-saudara? Pertandingan atau pertarungan apa yang sedang kita jalani hari-hari ini? Pertandingan atau pertarungan apa yang sedang kita lewati hari-hari ini, saudara-saudara? Atau mungkin ada dari saudara yang bilang, oh nggak ada pertandingan, kok nggak ada pertarungan, aku biasa-biasa saja, aku santai-santai saja. Nggak ada masalah buat aku, enteng-enteng saja. Saya tidak tahu kondisi saudara-saudara. Tetapi saya yakin bahwa kita semua punya pertandingan sendiri-sendiri. Punya pertarungan sendiri-sendiri, saudara-saudara. Ya. Coba kita buka di 2 Timotius. Kembali kita ke Timotius. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita dengan perikop yang berjudul keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara-saudara. Kalau kita sinkronkan ayat ini, 2 Timotius 3 ayat 4 sampai ayat 1 sampai 4 ini, saudara-saudara, dengan Galatia. Coba kita buka Galatia. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita lihat apa di dalam kalimat-kalimat yang tercantum dalam firman Tuhan ini, ya. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sampai di situ.
dua ayat yang berbeda, tetapi pada intinya itu satu, sama, sinkron, ya. Di antara 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 tadi dengan Galatia ayat 5 pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ini sinkron kalimat-kalimat, ya. Kalau di 2 Timotius 3 tadi ada mencintai diri sendiri, egois, hamba uang, ya. Uang itu sudah menjadi tuhannya. Membual, suka sesumbar, sombong, suka fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan lain-lainnya. Itu ada 18 item di dalamnya, ya. Ada 18 hal-hal yang tidak baik di situ. Kemudian di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tadi, ya, itu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Itu saya lihat dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat ada 15 hal-hal yang buruk. Ya. Kita padankan, kita samakan bahwa hampir semua itu sama. Dan itu semua adalah yang kita baca tadi, itu adalah produk-produk dari iblis. Ya, produk-produk yang buruk, saudara-saudara. Nah, hal-hal inilah yang merupakan pertandingan atau pertarungan yang sedang kita jalani saat ini dalam dunia ini, saudara-saudara, ya. Yang sudah kita baca tadi di 2 Timotius dan Galatia tadi, saudara-saudara. Kita harus bertarung melawan musuh-musuh yang notabene justru hal-hal buruk yang mungkin ada dalam diri kita, saudara-saudara. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Apakah masih ada hal-hal buruk seperti yang tercantum di 2 Timotius 3 dan Galatia 5 tadi yang sudah kita baca, ya. Kita harus jujur. Adakah di sikap hidup kita sehari-hari itu masih kita lakukan, saudara-saudara? Pertandingan yang dijalani atau pertarungan yang dilalui oleh Rasul Paulus mungkin berbeda dengan yang kita jalani saat ini, saudara. Kita mungkin belum alami seperti yang Rasul Paulus alami, disiksa secara fisik. Ya. Kita mungkin belum masuk dalam penjara, kita mungkin belum diteror, saudara-saudara, belum mengalami teror. Bahkan kita mungkin belum alami seperti yang Paulus alami, hampir mati. Tetapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, musuh dalam pertarungan kita saat ini adalah seperti firman Tuhan. Kita baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Kita perhatikan kalimat ini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara, ya, inilah yang kita hadapi, lawan kita, inilah musuh kita. Saudara-saudara, ya. Musuh yang licik, yang menggunakan tipu daya muslihat. 1000 cara memperdayai jiwa yang lemah dan goyah ini, saudara-saudara. Musuh kita adalah iblis yang tidak terlihat secara fisik. Kita tidak dapat melihat rupa iblis, saudara-saudara, bagaimana bentuknya. Tapi iblis adalah roh yang jahat, yang mengganggu, menyerang saudara dan saya. Menghasut kita. Untuk kita menjadi egois, untuk kita menjadi sombong, untuk kita menjadi pemfitnah, untuk kita berontak terhadap orang tua, untuk kita tidak mempedulikan agama. Kita benci segala hal buruk seperti yang kita baca di 2 Timotius 3 dan di Galatia 5 tadi, saudara-saudara. Itulah produk-produk iblis, saudara-saudara. Dan itu yang sedang kita lawan hari-hari ini. Itulah pertarungan kita menghadapi itu semua. Lawan kita, saudara-saudara. Mari kita sadari bahwa pertandingan atau pertarungan kita di dunia hari-hari ini, bahkan nanti ke depan di hari-hari atau tahun-tahun mendatang, itu akan sangat lebih berat, saudara-saudara. Akan sangat lebih berat.
Alkitab katakan bahwa dunia ini tidak semakin baik keadaannya. Saudara-saudara ya. Saya teringat Efesus 5 ayat 16 itu. Katakan hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Jahat konotasi itu dengan iblis, saudara-saudara ya. Dengan keburukan. 1 Yohanes 2 ayat 17 juga. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini akan hilang, akan lenyap. Keinginan yang tidak baik, keinginan yang tidak benar ada di dunia ini, saudara-saudara. Iblis sadar bahwa dia makin terdesak, ya saudara-saudara. Makin terdesak karena waktunya iblis itu sudah semakin dekat untuk dia dilenyapkan, saudara-saudara. Untuk dia dibuang ke dasar yang paling dalam, saudara-saudara. Oleh sebab itu iblis makin gencar mengganggu saudara dan saya. Sekarang bagaimana, saudara-saudara? Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani pertandingan atau pertarungan ini sehingga kita dapat seperti Rasul Paulus yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah akhiri semua ini hidupku. Aku sudah selesaikan dengan baik pertarunganku. Aku sudah menjadi good fighter, saudara-saudara. Dalam Kolose 3 ayat 5 dan 8. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara-saudara. Ada dua kata di situ, yaitu adalah matikanlah dan buanglah. Kita perhatikan, matikan dan buanglah. Dalam pertandingan atau pertarungan, kita dituntut untuk suatu kesungguhan. Kita dituntut untuk berupaya dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Kita harus total, saudara-saudara. Ya, untuk mengalahkan iblis itu, untuk mengalahkan kejahatan itu. Dikatakan tadi, kita harus berusaha. Matikan dan buang semua itu, saudara-saudara. Matikan dan buang. Semua tentunya kembali kepada diri kita masing-masing, saudara-saudara. Ya. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau melalui pertarungan ini dengan benar-benar untuk hadapi iblis itu, untuk menghadapi musuh itu yang semakin hari semakin jahat. Bertarung dengan kesungguhan. Ayat-ayat di Alkitab seringkali mengatakan, berusahalah. Ada usaha dari kita, ada usaha, ada kemauan, saudara-saudara. Kita harus bertarung melawan musuh-musuh. Marilah kita mau sungguh-sungguh bertanding. Kita mau sungguh-sungguh bertarung untuk meraih kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Dengan mengalahkan iblis, mengalahkan si jahat, mengalahkan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Roh-roh jahat di udara secara telak dengan menjalani hidup kudus, hidup suci, tidak bercacat celah, saudara-saudara. Hidup yang selalu dipenuhi oleh firman dan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kebanggaan seorang Rasul Paulus bahwa hidupnya dipersembahkan bagi Kristus. Dan ketika dia mati, mati juga untuk Kristus. Ada satu kebanggaan, satu keuntungan, saudara-saudara. Inilah pedoman kita. Kita jalani pertarungan hidup kita. Kita jalani bersama dengan Kristus. Karena ketika Kristus ada dalam diri kita, ketika firman itu terus menyatu dalam diri kita, ketika Roh Kudus itu memenuhi kita, kita kuat untuk melawan iblis. Kita kuat untuk mengalahkan iblis itu. Kita kuat bertarung, saudara-saudara. Seperti atlet yang bertarung. Seorang atlet yang bertarung, dia berbulan-bulan berlatih. Ketika dia masuk dalam satu gelanggang pertandingan, dengan tegar, dengan kuat, dengan percaya diri, dia hadapi lawannya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup suci, hidup benar, kita pegang firman, kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan kuat, kita akan berani melawan iblis. Kita akan kalahkan iblis itu. Dan pada akhirnya, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam firman Tuhan,
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ketika kita mengakhiri pertandingan yang baik di dunia ini, kita tahu kemana kita pergi. Ada sorga mulia, ada sorga yang kekal, ada tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Kita minta terus bimbingan Tuhan. Kita terus minta bimbingan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan malam hari ini. Yang saya ingin tekankan pada kita semua, sekali lagi saudara-saudara. Mari kita bertarung dengan benar. Kita bertarung dengan sungguh-sungguh. Karena kita punya firman dan Roh Kudus. Itu yang menjadi kekuatan kita. Minta bimbingan dari Tuhan. Minta Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan firman-Mu selalu. Di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini saudara-saudara. Sambil mungkin saudara-saudara di rumah bersama dengan keluarga atau saudara sedang sendiri. Mari saya ajak berlutut kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan malam ini. Kita sembah Dia. Kita minta pada Tuhan, bimbing aku ya Tuhan. Bimbing sepanjang hidupku ini. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus yang membimbing aku, tanpa Yesus yang menopang hidupku, aku akan jatuh. Tetapi dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Aku tidak akan jatuh kalau Engkau ada bersama dengan aku terus Tuhan. Bimbinglah daku, bimbing aku Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku Tuhan. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, kami perlu firman itu penuhi hidup kami. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak
jatuh, Tuhan. Kami akan kalah kalau tidak ada Engkau, Tuhan. Tapi ketika ada Yesus dalam hidup kami, ketika ada firman dalam hidup kami, ketika Roh Kudus menguasai hidup kami, haleluya, kami tidak akan jatuh, kami akan kuat. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara, angkat suaramu untuk menyembah Tuhan. Berikan pujian bagi Dia. Engkau nyatakan kepada Tuhan dengan permohonan-permohonanmu juga. Tuhan, aku perlu Engkau. Yesus, aku perlu pimpinanmu. Yesus, aku perlu bimbinganmu. Haleluya. Kalau tidak ada Engkau di sisiku, kalau tidak ada Engkau dalam hidupku, aku jatuh. Tetapi ketika Engkau ada dalam hidup, ketika Engkau menguasai seluruh hidup ini, kami kuat. Kami tidak lemah. Kami sanggup melakukan pertarungan dalam hidup ini. Kami sanggup melewati pertandingan hidup ini, Tuhan. Kami kuat. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya pribadi-Mu yang kami perlu. Haleluya. Dunia tidak bisa memberikan jaminan bagi kami. Dunia tidak bisa memberikan jalan terbaik bagi kami. Tetapi hanya Engkau, hanya Yesus yang sanggup berikan jaminan. Jaminan sorga itu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami menyanjung-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuatkan kami, Tuhan. Kuatkan kami. Haleluya. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu. Penuhi kami terus dengan firman-Mu. Haleluya. Firman itu menjadi suluh, menjadi terang bagi hidup kami, dari dalam jalan hidup kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Kami hanya bergantung kepada-Mu, Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu, Tuhan. Tidak ada sumber lain yang seperti Engkau. Tidak ada pribadi yang lain seperti diri-Mu, Yesus. Beri kekuatan bagi kami. Beri pengharapan bagi kami. Haleluya. Penopang hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kekuatan dalam hidup hanya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Irin malay, ada kusir yalan. Karena malayan na magarikan harga. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ada dalam hidup kami, Tuhan. Engkau ada dalam diri, ada di hati kami, Tuhan. Haleluya. Kami bangga punya Engkau. Haleluya. 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 Inilah yang keluar dari hidup kami. Inilah yang keluar dari hati kami. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Glory bagimu Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami terus mau bergantung kepadamu Tuhan. Kami mau terus berharap kepadamu. Haleluya. Karena tanpa Engkau, tanpa kami, tanpa Yesus ada dalam hidup ini, kami jatuh, kami lemah, kami tidak kuat. Haleluya, Yesus. Tetapi ketika Yesus ada dalam hidup kami, ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kami, menguasai kami, ketika firman itu kami pegang teguh, haleluya, kami kuat. Ada yang menopang kami. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, Tanpa Yesus, tanpa Yesus inilah pernyataan kami itu. Dengan jujur kami katakan, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. bekerjalah terus Tuhan. Berkaryalah terus dalam hidup kami. Haleluya. Oh, lebih dalam lagi. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, bekerjalah, dalamku. Terus Tuhan, terus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Engkau bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Ketika Engkau pimpin kami terus, masuk terus lebih dalam lagi. Haleluya. Kekuatan itu yang kami dapat, Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, Tuhan. Inilah permohonan kami kepadamu. Bekerjalah. Haleluya. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Supaya kami kuat melewati pertarungan dalam hidup ini. Supaya kami kuat menjalani pertandingan hidup ini. Haleluya.
kerjakan yang lebih lagi dalam hidup kami, Tuhan. Kehadirat-Mu bekerja dalamku. Haleluya. 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 Teruslah berkarya, Tuhan. Teruslah buat sesuatu dalam hidup kami. Teruslah bekerja lebih lagi, lebih dalam lagi, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pimpinanmu itu yang kami perlu. Penyertaanmu itu yang kami perlu. Haleluya. Kekuatan darimu, kuasamu penuhi kami. Haleluya. Kami kuat di dalam kekuatan kuasamu, Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami muliakan Engkau, Yesus. Kami sanjung Engkau, Tuhan. Engkau yang termulia dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang terbaik bagi kami, Tuhan. Haleluya. Engkaulah pelindung, Engkaulah penolong, Tuhan. Kekuatan, gunung batu kami, kota benteng kami. Haleluya. Menara perlindungan bagi kami. Haleluya. 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 Kalau ada di antara kami yang lemah, Engkau beri kekuatan bagi kami. Haleluya. Kalau ada di antara kami yang mulai mundur dalam pertandingan, dalam pertarungan ini, kuatkan kami, Tuhan. Bangkitkan kami, Tuhan. Gugah kami, Tuhan. Haleluya. Beri kami kaki yang kuat. Beri kami tangan yang kuat. Beri kami hati yang teguh. Lewati hari-hari hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib namamu. Ajaib perbuatanmu dalam hidup ini. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Kami terus mau menikmati Engkau, Tuhan. Kami terus mau menikmati Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat-saat kami lemah, Engkau datang beri kekuatan kepada kami. Saat ada jalan-jalan yang tertutup, ada pintu-pintu yang tertutup, Engkau buka bagi kami, Tuhan. Kami lihat kebesaran-Mu, kami lihat kuasa-Mu, kami lihat pertolongan-Mu, kami lihat keajaiban-Mu, Tuhan. Haleluya. Bekerja dalamku. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat karya. Lebih dalamku. Doaku kehadirat-Mu bekerja dalamku.
Haleluya. lebih Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. aku Haleluya. kehadiratmu bekerjalah dalamku. Pegang tangan kami ya Roh Kudus, agar kami tidak jatuh. Peganglah Jalani tanganku, kehidupan ini. Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri Tanpa rohmu, tanpa rohmu. bawa hidup kami ini terus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Pegang kami Roh Kudus, pegang tangan kami. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Tiap waktu, tiap waktu. Dapat jalan Pegang tangan kami. sendiri Kami takut berjalan sendiri. rohmu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kami hanya minta kepada Roh Kudus terus pegang tangan kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Ajaib Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami sudah dengar firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, ketika kami duduk di bawah kaki-Mu, ketika kami berlutut kepadamu, ketika kami duduk untuk menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Haleluya. Satu kesukaan yang besar yang kami alami ketika Engkau ada dalam hidup kami, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan ini, ketika firman itu ada dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik dan indah ini. Kami bersekutu kepadamu Tuhan. Kiranya hidup ini Tuhan, kami terus taruh di bawah kaki-Mu. Terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Di hadapan Allah yang suci dan kudus itu. Haleluya. Ketika kami melalui kehidupan ini. Ketika kami melewati pertandingan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau seperti Rasul Paulus yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan itulah harapan kami Tuhan. Ketika kami akhiri pertandingan dalam hidup ini,
kami akhiri dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami akhiri pertandingan hidup kami dalam dunia ini dengan baik dan benar, kami akan bersama-sama dengan Engkau Yesus di sorga yang kekal. Haleluya. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus selalu yang menguatkan kami. Beri kekuatan, beri kemampuan untuk kami bertarung melewati hidup ini. Mengalahkan si jahat itu. Melawan musuh kami. Melawan si iblis itu. Yang selalu menggocok kami. Yang selalu menggoda, mengganggu kehidupan kami. Tetapi ada Engkau Tuhan. Ada firman dan Roh Kudus dalam hidup kami. Oh haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat yang ada di GBDI, Ketapang, Kramat, dan Neosoho. Siapapun semua yang saat ini sedang ada bersama-sama dengan kami dalam program ini. Mengikuti mulai dari awal sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Umat-umat-Mu ini. Kau kira terus berkati umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Dalam tugas pekerjaan sehari-hari. Dalam kesibukan, dalam aktivitas apapun. Usaha, bisnis, pekerjaan. Apapun yang dilakukan. Yang sedang kuliah, yang sedang sekolah. Sampai dengan anak-anak, sampai dengan bayi. Tuhan, Tuhan sertai dan berkati umat-umat-Mu Tuhan. Beri terus pengharapan, beri terus kekuatan dan kemampuan. Tuhan terus bersama dengan umat-umat-Mu. Haleluya. Kalaupun ada yang sedang dalam masalah hari-hari ini Tuhan. Problem apapun yang dihadapi. Atau sedang lewat hidup. Tuhan tolong Tuhan. Pulihkan keadaan mereka. Pulihkan umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Kuatkan mereka Tuhan. Untuk sanggup melewati masalah-masalah yang dihadapi. Untuk sanggup melewati problem-problem hidup yang dialami. Kalaupun ada yang sakit Tuhan hari-hari ini. Apapun bentuk penyakitnya. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan kiranya sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Siapapun yang sakit hari-hari ini. Haleluya. Beri kekuatan pada umat-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan umat-Mu. Haleluya. Berkati juga gembala kami. Wakil gembala kami Tuhan. Pengurapan Tuhan terus nyata dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Orang tua rohani kami ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Haleluya. Kuatkan, sehatkan Tuhan. Haleluya. Engkau ada terus bersama dengan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami semua hamba-hamba Tuhan. Para pengerja, aktivis, semua yang terlibat dalam pelayanan apapun. Di GBDI Ketapang, Kramat, dan Neosoho. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga khusus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan sertai dan berkati bangsa dan negara kami. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan kami. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri. Semuanya dari tingkat pusat sampai tingkat yang terbawah sekalipun. Tuhan memberkati kinerja mereka Tuhan Yesus. Kiranya roh takut akan Tuhan. Terus Engkau berikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami mau akhiri pada doa program Yesus Harapan hari ini. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah jawab doa-doa kami. Seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.